Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kudus di malam hari ini. Kami datang dengan hati yang terbuka. Kami datang dengan berserah penuh. Dan kami percaya di malam hari ini setiap kami yang datang akan mengalami sebuah kemenangan yang daripada Tuhan. Kuasa-Mu nyata, Kuasa-Mu sempurna di tempat ini. Dan kami siap mendengar firman Tuhan yang penuh dengan perkataan-perkataan kuasa. Yang kami percaya ketika kami dengar, ketika kami lakukan firman ini, maka akan ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama yang siap katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat tim Praise and Worship. Silakan duduk. Wow, terima kasih buat tim Alar Ministry yang sudah mempersiapkan ibadah kita di sore menjelang malam hari ini. Terima kasih buat tim Aser, tim Backstage, ya, semua media. Tuhan akan memberkati. Dan aku akan menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah menunggu dan sudah mengikuti di YouTube, di Facebook ya. Puji Tuhan, halo teman-teman yang ada di rumah, yang ada di jalan. Mungkin kalian ada di rumah sakit, mungkin kalian lagi terbaring di kasur kalian. Percayalah bahwa Roh Kudus kerja detik ini juga di hidup kalian. Puji nama Tuhan. Dan aku akan menyapa teman-teman yang ada di Storymaker Generation Kampus Blitar. Shalom. Sekali lagi shalom. Oke, pertama-tama boleh katakan di kanan kirinya hari ini beda banget ya. Terus tanya dong, emang yang beda apanya gitu loh. Oke, thank you teman-teman yang udah join di kampus Blitar dan teman-teman bisa melihat ya ada orang yang harus kita sambut. Ya kan? Ya, selamat datang HMG Malang, Rindu dan Bella. Boleh kasih tepuk tangan. Puji Tuhan dan selamat datang kembali Mbak Gaby ya. Oke, dan sekali lagi boleh katakan di kanan kirinya, kita ini keluarga loh. Kita ini keluarga loh. Oke teman-teman, di minggu ini kita belajar New Life ya, judulnya New Life dari tema besar kita All Things New, semua baru. Minggu lalu kita belajar tentang New Heart, hati yang baru. Dan minggu ini, malam hari ini kita akan belajar New Life. Sama-sama katakan New Life, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, kita akan baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3 kita baca bersama-sama, oke? 2 Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke teman-teman, aku mau ajak kita semua melihat satu gambar di depan. Teman-teman pasti tahu ini gambar dari jangan salah ya, ini gambar dari salah satu museum yang ada di Italia. Nah teman-teman tahu pastinya kalau teman-teman pernah ke museum ya, di museum ada banyak sekali barang-barang antik. Ya, lihat di kanan kirimu apakah dia barang antik? Ya, apakah barang langka? Nah, teman-teman tahu bersama bahwa ya teman-teman tahu ya bahwa barang-barang yang ada di museum adalah barang-barang lama yang masih punya value, yang berharga, yang punya nilai sejarah. Akhirnya diabadikan dalam suatu ruangan atau suatu gedung namanya museum. Ya, di sana nggak cuma lukisan, nggak cuma gambar, tapi teman-teman bisa lihat ada patung ya, ada patung dengan karya nilai seni yang sangat-sangat tinggi dan punya makna dan punya sejarah, punya cerita. Dan tentu kalau mau dikasih harga barang-barang, harga lukisan yang ada di museum sangat mahal, betul? Jadi barang di museum itu barang lama, barang antik katanya Mas Edo ya, barang langka. Mungkin di dunia cuma ada 2, cuma ada 3. Nah tapi sekali lagi
karena barang itu berharga, dimuseumkan, disimpan. Dan cara penyimpanannya teman-teman tahu ya, barang-barang di museum itu sebelum disimpan dibuat dulu duplikatnya. Bisa jadi yang dipamerkan bukan barang aslinya tapi barang duplik. Karena apa? Saking aslinya, saking mesti dijaganya tuh. Padahal itu barang lah. Siapa yang mau jadi barang lama yang dimuseumkan? Boleh angkat tangan? Enggak ya, kita bukan barang loh, jangan ya. Kita bukan barang. Nah, kalau di museum adalah barang lama yang berharga. Nah, kalau teman-teman aku sekarang mau tanya ya, bagaimana dengan barang lama yang sudah rusak, yang enggak ada nilainya, enggak ada harganya? Ditaruh di mana? Teman-teman punya barang lama yang enggak kepake, yang udah rusak, punya? Teman-teman taruh mana? Teman-teman lihat. Nah, ya. Di tempat kalau teman-teman punya mungkin kotak sepatu, biasanya cowok-cowok suka menyimpan kotak sepatu, ya kan? Mungkin ada ceritanya kenapa teman-teman simpan itu. Nah, tapi kalau kotak sepatu yang teman-teman simpan, walaupun sepatunya masih teman-teman pakai, tapi kotaknya sudah hancur, digigit tikus, robek, teman-teman pasti akan buang. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan barang lama yang sudah rusak dan gak bisa diperbaiki lagi? Gini, kalau barang lama yang rusak kan mungkin masih ada kemungkinan bisa diperbaiki, betul? Oke lah, kita bawa deh mungkin ke tukang jahit atau kemana lah, kita bisa pakai lagi. Tapi kalau barang lama itu sudah benar-benar rusak dan gak bisa diperbaiki, apa yang akan teman-teman lakukan? Teman-teman akan sama-sama katakan 1, 2, 3, dibakar. Contohnya siapa yang layak dibakar? Barang ya, bukan orang ya. Kita ngomongin barang nih. Ya, barang apa yang layak dibakar? Hah? Kertas. Masa lalu. Pit. Masa lalumu ada di mana? Di hatimu kan? Bakar sama-sama. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, barang lama yang ada harganya bervalue ditaruh di museum. Barang lama sudah rusak tapi bisa diperbaiki, ya kita perbaiki, kita renov lah, kita modifikasi. Tapi barang lama yang udah rusak dan gak bisa diperbaiki, udah rusak ya, bener-bener rusak gitu, dibuang. Nah, itu barang. Nah, pertanyaan sekarang gimana dengan hidup kita hari ini? Teman-teman, hidupmu hari ini rusak ya? Langsung ya, aku gak punya kata-kata yang lebih lembut sih. Apakah hidup kita hari-hari ini rusak? Dan tentu hidup kita sangat berharga, amin. Tentu ya gak ada dari kita yang mau dibuang, betul ya? Gak ada dong yang dah buang aja aku gitu kan. Mungkin pernah tersimpan sebuah pikiran seperti itu, aku udah rusak, aku udah gak layak, udah buang aja. Tapi kembali lagi, kita pasti gak mau pada kenyataannya dibuang. Karena kita tetap butuh yang namanya perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Serusak-rusaknya kita tetap orang yang berharga. Katakan amin. Nah, tapi teman-teman menyadari gak? Kalau teman-teman termasuk aku, kita semua rusak. Atau ada yang merasa dirinya enggak kak, cuma lecet dikit doang kok. Atau ada yang menyadari, aku sudah sehancur-hancurnya kak. Atau ada yang menyadari, kayaknya masih bisa diperbaiki kak hidupku. Ya dempul-dempul dikit lah boleh kak, nanti dicat ulang, beres. Atau sekali lagi, ada yang merasa benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Yang kita gambarkan tadi, kalau barang rusak gak bisa diperbaiki, dibuang. Ada gak teman-teman sampai di titik itu? Pertanyaannya, teman-teman mau tahu nggak serusak apa sih kerusakan yang teman-teman alami? Mau tahu? Aku mau tahu. Teman-teman mau tahu? Nah, pertanyaannya gimana caramu tahu kamu tuh serusak apa? Caranya adalah kita bisa tahu seberapa rusak hidup kita dari siapa yang tebus hidup kita. Siapa yang tebus hidup kita? Yang ciptain kita siapa? Yang tebus kita siapa?
sampai Tuhan Yesus tebus hidupmu. Artinya kerusakanmu parah banget. Ini langsung yang pusat loh turun untuk tebus hidupmu. Artinya kita rusak serusak-rusaknya. Aku, Roy, hidupnya Roy, rusak serusak-rusaknya. Dari mana Roy tahu hidupnya Roy serusak itu? Karena Roy tahu hidupnya Roy sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Karena cuman Dia yang bisa perbaiki kerusakan kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Di ayat yang sebelumnya dikatakan nih, itulah sebabnya kami tidak putus asa sekalipun kami secara lahir semakin bertambah firman Tuhan bilang dengan jelas. Semakin hari lihat semakin apa? Tambah rusak. Bilang kanan kirinya, gak apa-apa. Wih, aku ternyata rusak ya. Apa tuh amok? Rusak ya. Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaannya ya, gimana dong? Teman-teman sudah tahu ya, firman Tuhan katakan kita rusak nih. Dalam 2 Korintus tadi ya, semakin hari semakin rusak. Dan kita tahu kita rusak karena yang tebus kita, Tuhan Yesus. Artinya kita udah rusak banget tuh. Nah, pertanyaannya gimana nih caranya sekarang? Diperbaiki, diganti, atau dibuang juga gak mungkin. Tapi apakah dibuang aja? Menurut teman-teman, diperbaiki, diganti atau dibuang? Yuk jawab yang diperbaiki, angkat tangan. Oke, yang diganti angkat tangan. Oke, yang dibuang angkat tangan. Terima kasih untuk kejujuran teman-teman. Terima kasih untuk kejujuran teman-teman dan kita akan belajar. Sebenarnya gimana sih? Yang Tuhan mau dan yang Tuhan kerjakan atas hidupku. Atas hidup kita yang rusak serusak-rusaknya itu. Teman-teman tadi kita sudah baca ayat yang keren banget di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Nah teman-teman harus pahami dulu ya. Harus pahami dulu bahwa yang dikatakan ciptaan baru itu bukan tentang fisik, bukan tentang material, bukan tentang yang terlihat mata. Tapi ini bicara tentang sesuatu hal secara kualitas. Kualitas karaktermu, kualitas pikiranmu, kualitas sikapmu, motivasimu yang ada di your soul dan your mind. Ya, jadi ini bukan bicara tentang contoh, ya kita luka, habis itu ada luka yang cukup besar, akhirnya kita dijahit. Enggak. Ciptaan baru bukan artinya itu ya, bukan yang terlihat oleh mata, tapi secara kualitas artinya karakter di dalam hidupmu, sifat pikiran yang ada di hidupmu. Dan kita lanjut lagi, dalam bahasa Yunani teman-teman perlu tahu, ini menggambarkan ciptaan baru itu menggambarkan nih, sifatnya baru, berbeda dari biasanya, lebih baik dari yang lama, atau belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jawabannya bagaimana dengan hidup kita yang rusak, apakah diperbaiki, apakah diganti, apakah dibuang? Jawabannya adalah diganti. Dilahirkan kembali. Ingat, ini secara kualitas, bukan yang terlihat oleh mata. Jadi bagaimana? Yang Tuhan mau atas hidup kita yang bobrok, rusak, rapuh ini? Jawabannya adalah diganti. Jadi teman-teman, awalnya itu kita diciptakan berharga. Betul ya? Tapi oleh karena dosa manusia jatuh dan jadi apa? Rusak. Nah rusak kan mestinya dibuang, mestinya dibakar, ya udah gak bisa lagi diperbaiki. Ya, yang mungkin tadi berpikir, wah diperbaiki. Kenyataannya ini gak bisa lagi diperbaiki. Dari mana kita tahu gak bisa lagi diperbaiki? Buktinya Tuhan yang turun untuk gantikan, untuk bikin kamu yang baru. Kan udah rusak banget tuh. Nah, tapi ayat ini bilang, sekali lagi, barang siapa di dalam siapa? Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Artinya apa? Kristus ganti hidupmu. Dari yang lama jadi baru, Kristus lahirkan kamu berbeda dan Kristus lahirkan kamu
Edo. Yang baru, yang lain dari yang lama. Mas Dika berbeda dari yang sebelumnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya kan? Siapa lagi? Ya kan? Rindu. Dilahirkan kembali. Berbeda dengan rindu yang lama. Amin. Ini maksud dari ayat ini. Bukan diperbaiki. Bukan direnovasi. Bahkan bukan dimodifikasi pun. Bukan didempul. Karena sudah rusak rusak banget. Makanya ayat ini bilang di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Artinya apa? Diganti. Dilahirkan kembali. Nah, tapi harus ingat. Ini bisa terjadi kalau kita di dalam siapa? Amin. Nah teman-teman. Wah ini kebenaran. Ini kenyataannya. Serusak-rusakmu, serusak-rusakku. Aku rusak banget. Parah banget. Aku menyadari itu. Aku pernah cerita ke teman-teman berulang kali kerusakanku. Malu. Iya, sangat malu. Tapi kenyataannya aku rusak. Tapi kenyataan dan kebenarannya yang kita dengar, kita baca hari ini. Bahwa setiap kamu yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan kamu diganti yang baru. Yang rusak nih, ini rusak kan? Ini rusak. Nggak bisa diperbaiki. Ini bukan diperbaiki sama Tuhan, tapi ini apa? Yang rusak dibuang, diganti yang baru. Teman-teman, amin gak? Amin gak? Masalahnya jarang yang bisa memahami arti kelahiran baru ini. Nah teman-teman, aku mau ajak kita untuk lihat, quotes ini jangan difoto apalagi di-upload ya bes. Quotes ya. Aku mau tunjukkan ya, yang hari-hari ini berkeliaran. Quotes, aku harus berubah, aku harus perbaiki, aku harus lebih baik lagi dari yang kemarin. Ini sering muncul di awal tahun biasanya. Quotes ini. Jadi ini aku ambil dari quotes ya. Itu aku ngarang sendiri quotes ya. Nah teman-teman, hati-hati dengan pernyataan ini. Hati-hati dengan pernyataan ini. Bagi setiap kita mungkin ini kalimat iya aku harus berubah. Aku harus perbaiki. Aku harus lebih baik lagi dari yang kemarin. Teman-teman aku mau kasih tahu, ini yang menarik, dengerin. Bayi lahir itu maunya siapa? Maunya si bayi itu atau maunya papa mamanya? Bayi bisa ada dan dinamakan bayi, itu bukan kemauan bayinya. Tapi kemauan papa mamahnya atas izin Tuhan. Bayi bisa apa sih di dalam perut mamahnya? Nggak bisa apa-apa. Dia tergantung mamah dan Tuhan. Mamah yang kasih makanan, Tuhan yang kasih nafas bisa apa dia waktu di perut? Bahkan sampai bayi itu lahir menjadi bocil yang bernama Eleanor, dia pun bergantung sama mamahnya. Dia nggak bisa lepas dari ASI eksklusif. Betul? Artinya bayi itu menunjukkan sebuah sikap penyerahan diri. Bayi lahir bukan karena dia pengen lahir. Bayi lahir bukan karena, dulu aku hidup gak bener, aku mau lahir lagi deh. Kita gak percaya reinkarnasi. Amin? Gak ada itu. Tidak ada yang namanya reinkarnasi di kekristenan. Jadi sekali lagi, bayi lahir bukan maunya bayi itu. Tapi maunya papa mama atas izin dan kehendak tuh. Jadi, yang ini aja di foto. Terus di-upload di storymu. Selama kamu masih berusaha memperbaiki dirimu dengan kekuatanmu sendiri, selamanya kamu gak akan pernah bisa berubah. Bedakan, quotes tadi, aku harus berubah. Aku harus lebih baik dari yang kemarin. Aku bisa nih. Kita pastikan gak bakal bisa berubah. Ayat ini bicara tentang kelahiran kembali. Siapa yang ganti baru? Siapa yang nyiptain baru?
Makanya di sini aku kasih tahu kita semua. Selama kita masih berusaha perbaiki diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Yang ada kamu capek, menyerah. Dan mungkin kamu beneran bisa dibuang tuh. Tapi bukan berarti kamu gak kerjakan apa-apa. Karena ada bagian kita, yaitu apa? Berserah sama Tuhan seperti bayi tadi. Bayi waktu lahir pun masih bergantung sama mahnya. Artinya apa? Dia berserah. Ya udah, dia nggak dikasih ASI, ya bukan salah bayinya, salah mamanya. Dia nggak, ya mau gimana lagi? Nah, ayo, harus berserah penuh kepada Tuhan. Jadi siapa yang pengen berubah? Boleh angkat tangan. Aku pengen berubah. Siapa yang pengen berubah? Oke, turunkan tangan. Tapi kok gak berubah-berubah ya pertanyaannya. Ayo, kenapa kok gak berubah-berubah? Pengennya berubah, awal tahun ya banyak resolusi lah, banyak konfrontasi lah, banyak partisipasi lah, banyak sisi yang lainnya ya kan. Banyak apalah itu ya kan. Tapi kenapa sampai tanggal 8 Februari kok gak berubah-berubah ya? Ada yang bisa jawab? Jawabannya karena kita masih pakai kekuatan kita. Kita ini bukan orang yang diperbaiki. Kita ini bukan orang yang dimodifikasi. Hidupmu itu di dalam Kristus dilahirkan kembali. Diciptakan baru. Yang lama udah Tuhan buang tuh. Diganti sama Tuhan yang Artinya teman-teman harus berserah penuh untuk tinggal di dalam Tuhan. Baru kamu akan dimampukan untuk jadi yang baru. Ada perubahan. Kamu dapat hidup yang baru. Kamu dapat new heart, kamu dapat new life. Amin. Kita lanjut lagi ya. Jadi sekali lagi. Jadi ayat ini bicara tentang kelahiran baru, tentang ciptaan baru. Yang bisa nyiptain itu cuman tuh. Jadi selama kita ngerenov sendiri, selama kita coba memfikskan sendiri, gini deh. Kamu pernah memperbaiki mainanmu yang rusak gak teman-teman? Dan akhirnya gak bener-bener kamu kesel, kamu banting. Marah ya, atau kamu memperbaiki mungkin aplikasi di HP-mu dan akhirnya kamu menyerah, kamu bawa ke counter. Walaupun harus bayar mahal kan intinya itu benar. Ya, tapi artinya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Kita ini, tuh ayatnya udah jelas banget, diciptakan baru, ciptaan yang baru. Bahasa aslinya udah jelas banget, berbeda dari sebelumnya, berarti gak sama, betul? Nah, artinya yang bisa, cuman yang nyiptain kita. Siapa yang nyiptain kita? Jadi bagian kita berserah. Bukan berusaha sendiri. Tapi bukan berarti gak berusaha. Usaha kita apa? Ini, berserah sama tuh. Nanti kita belajar bahwa berserah tuh gak gampang. Ada sebuah usaha, nanti kita akan dalamnya itu. Oh sekarang, berserah itu ya, percaya, dengar, dan lakuin apa kata Tuhan. Nah ini menarik nih. Mungkin kita pikir berserah tuh, ya udah, nyerah gitu kan. Beda, berserah sama menyerah itu beda. Menyerah itu diem dan gak ngapa-ngapain. Mati-mati, hidup-hidup, makan-makan. Ke gereja, pelayanan, itu kayak orang menyerah ya kayak, ya udah sih udah mau apa gitu kan. Tarik aja, aku tarik gitu. Itu menyerah, tapi ini berserah itu artinya percaya, dengar, dan gak cuman itu, lakuin. Tuhan ngomong apa? Nah hari ini, aku kasih satu contoh aja. Dengerin ya, kamu itu kalau disakitin, kamu harus kasih tahu dia bahwa kamu juga bisa lebih kejam. Itu kata si A, kata si B. Kamu udah dibohongin, kamu udah difitnah. Masa kamu diem-diem aja? Gak gitu caranya, ini hukum rimba. Ya kan? Kasih tahu dia, itu kata si B. Pantesan aja di awal tahun kita gak berubah-berubah. Karena kita masih dengerin apa kata si A dan kata si B. Nah teman-teman aku mau bilang, gak ada yang salah sebenarnya dengan kalimat-kalimat motivasi. Tapi jangan jadikan itu dasar pijakan hidupmu, amin. Itu tuh pengalamannya orang lain. Yang sering kita
alami, kita stuck, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita pakai pengalaman orang lain jadi dasar hidup kita. Itu nggak benar sama sekali, itu salah. Nggak ada yang salah dengan pengalaman orang lain, garis bawah itu. Nggak ada yang salah ketika orang share, berbagi di story, di feednya tentang bagaimana hidup lamanya dan kemudian jadi hidup baru. Nggak ada yang salah. Tapi yang salah ketika kamu jadikan pengalaman orang lain dasar hidupmu. Itu salah. Yang benar, yang jadi dasar hidupmu adalah apa kata tuh? Apa kata Tuhan ketika kamu difitnah? Datang, ampuni dia. Susah nggak? Susah. Itu namanya berserah. Ada usaha kita. Tuh. Apa yang Tuhan katakan ketika orang lain mengecewakanmu? Apa katanya Tuhan? Apa kata Tuhan ketika kamu dikecewakan? Ketika kamu disakiti? Ampuni. Doakan. Itu tanda kita berserah. Percaya, dengar, dan laku. Sulit kan? Berserah itu sulit loh teman-teman. Makanya selama ini kita lebih gampang dengar kata orang dan lakukan apa kata orang. Karena apa? Mungkin bagi kita itu gampang banget. Tapi konsekuensinya, ya mohon maaf. Mohon maaf sekali, ini kebenaran. Ya emang kamu pantas dibuang aja kalau kayak gitu. Ya. Tuhan sudah kasih tahu nih, kebenaran yang sejati. Omongannya Tuhan itu bukan sekedar quotes. Bukan hanya sekedar penggalan dari pengalaman. Ini Tuhan bro. Ya, mestinya kalau Tuhan ngomong sama kita, wah kita udah mestinya loh normalnya. Ya udah kita udah gak usah basa-basi, gak perlu banyak alasan dong. Karena yang ngomong siapa? Tuhan. Yang merasa sulit angkat tangan. Aku merasa sulit. Sulit sekali. Oke kita lanjut dulu. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Aku mau bilang, teman-teman kita akan sikat habis ayat ini, cuma 1 ayat aja kita sikat habis supaya teman-teman pulang benar-benar new life. Kata-kata aku pengen new life, 1, 2, 3. Oke teman-teman, ini yang sangat menarik, aku sangat bersemangat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dengerin, kalau sudah di dalam, please jangan keluar, amin. Dan kalau sudah masuk, jangan keluar masuk, amin. Karena di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Teman-teman, aku mau bilang ya, kalau teman-teman sudah ada di sebuah komunitas, sebagai pemimpin, it's okay, kita nggak pusing dengan people come, people go, ya. Orang pergi, orang masuk, ya karena ini gereja Tuhan, it's okay. Tapi pastikan ketika kamu sudah bertumbuh, berat kata kamu mungkin awalnya masih benih, kemudian tumbuh tunas, nah sekarang mungkin sudah ada batangnya nih, daunnya masih dikit. Apa yang terjadi ketika tumbuhan itu yang masih berupa batang dan beberapa daun yang sedikit dicabut terus dipindah? Ada kemungkinan 1, dia hidup, tapi lebih banyak kemungkinan dia mati. Karena tanahnya pasti tanah yang berbeda. Dan gak tahu di tempat yang lain, di tanah yang lain apakah dia disiram. Jadi pastikan ketika kamu sudah di dalam Kristus, jangan keluar dan jangan keluar Karena apa aku mau bilang, Yesus aja demi ganti kerusakanmu dengan sesuatu yang baru, Yesus gak pakai cara naik turun surga, halo. Yesus demi ganti kamu, ya dia jadi sama dengan kita manusia. Artinya apa? Dia beneran masuk ke dalam dunia. Dan dia gak masuk turun, naik turun surga. Yesus saja gak pernah naik turun surga. Masa kita keluar masuk, naik turun.
Bener nggak? Mana ada cerita Yesus umur 12 tahun istirahat dulu, aku ke surga dulu deh ya. Pah, mama, ya kan? Nggak ada. Ya, ini kenyataan teman-teman, ini kebenaran yang sering disalahartikan. Yesus saya nggak pernah naik turun surga. Kita udah kayak rekreasi naik turun surga, ada tambahannya ke neraka lagi. Ya. Tahan. Tapi aku sangat tergelitik ya. Maksudnya aku sangat gini loh. Siapa yang mau masuk neraka? Gak ada kan? Ini ada orang yang bangga ke neraka. Sorry ya. Ya nggak apa. Nggak ada yang salahnya orang mimpi kok. Ya kalau bangun ya udah nggak apa-apa kan. Bangun. Ya orang nyeritain mimpinya, ya nggak ada yang salah. Aku nggak bilang itu salah ya. Mimpi kok. Ya kayak misalnya Mas Edo cerita, Mas Roy aku mimpi kemarin Mas Roy ke Amerika gitu. Ya aku nggak marah juga. Ya aku amin aja. Nih, Yesus bisa buat yang baru, Yesus bisa kasih yang baru, caranya bukan dengan keluar masuk, bukan naik turun surga. Tapi dia beneran masuk ke dalam hidupmu, dia jadi sama dengan kamu, dia jadi manusia, beneran merasakan sebuah penderitaan di dunia demi kamu dapat yang baru, amin. Nah kita kalau sudah di dalam Kristus, jangan keluar, amin. Hati-hati, Yesus sudah kasih contoh, dia beneran tuh, jadi sama loh. Aku minta satu orang, JJ, bacain Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya, JJ. Jadi kalau yang baca Alkitab itu anak teologi beda biasanya. Jadi ada bahasa Yunaninya, ada beda. Kita denger aja. Yuk, J, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi itu perjanjian baru Mas Rocky. Dia harus ikut HMG Bible Academy. Oke. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Mengosongkan dirinya. Hamba. Sama dengan manusia. Merendahkan dirinya. Taat sampai. Dia aja sungguh-sungguh masa kita keluar masuk. Itu loh, dia taat sampai mati loh. Bahkan sampai matinya 2 kali loh di kayu salib. Taat sampai itu posisinya dia 100% manusia, dia 100% tuh. Nah, ayo, malam hari ini kita belajar untuk bersungguh-sungguh dalam Yesus. Amin. Karena Yesus sudah sungguh-sungguh kasih yang baru buat kamu. Amin. Itu teman-teman. Jadi yuk kita belajar. Oke, yang terakhir. Jadi siapa sekali lagi aku baca yang ada dalam Kristus, ya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Apa responmu kalau kamu tahu kamu bakal dikasih barang baru? Apa responmu? Jawab, 1. Senang, 2. Bahagia, 3. Sukacita, ya sama aja tuh 3. Senang gitu ya kan. Ya, syukuran, oke ya. Ajak traktir. Lagi Mas Do? Tumpengan. Ya itu syukuran. Ya. Nah, tapi teman-teman, aku mau ajak kita bahwa apa? Teman-teman ingat, ini penting. Ini penting banget. Bahwa apa? Jawabannya ketika kita menantikan atau mungkin kita sudah mendapat, hari ini kita sudah tidak menantikan, kita sudah dapat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam Kristus ya, itu kuncinya. Dia akan menjadi ciptaan yang baru. Nah respon kita adalah apa? Sama-sama kita bilang 1, 2, 3. Gak apa-apa, seneng ya, betul. Aku juga seneng. Karena Tuhan sayang sama aku, dikasih ciptaan yang baru. Aku senang, aku bahagia, aku suka cita. Tapi ini yang sering dilupakan juga. Kita ini mesti berjuang di dalam hidup ini, tapi nggak sendiri, bersama Ini bukan pendiri KFC atau McD, mukanya mirip-mirip memang. Namanya Leonard Ravenhill Kusuma Putra, ya. Ya Mas. Ya, setelah diselidiki ada ini. Oke, dia bilang, ini teman-teman lihat, hari ini gereja dipenuhi orang-orang yang ingin pelayanan tanpa salib, kemenangan tanpa pertempuran, dan mahkota tanpa pengorbanan.
Teman-teman, bisa nggak kira-kira pelayanan tanpa salib? Bisa. Bisa nggak menang tanpa bertempur? Bisa. Bisa nggak mahkota tanpa pengorbanan? Bisa. Tapi mahkotanya mahkota rumput, sorry. Tapi kemenangannya kemenangan yang semu. Tapi pelayanannya pelayanan yang sia-sia. Karena apa teman-teman? Karena hidup ini adalah perjuangan. Ketika hidupmu telah lahir baru new life, bukan berarti kamu sudah selesai dengan hidupmu, catat ini. Tapi justru new life yang Tuhan beri merupakan sebuah awal perjuangan kita selama kamu masih ada di dunia yang rusak ini. Berjuang teman-teman. Berserah itu tadi banyak yang katakan. Sulit ya? Untuk percaya, dengar, dan taat. Sulit ya? Sulit, makanya. Ayo berjuang. Sama-sama bilang berjuang. 1, 2, 3. Ada lagunya tentang berjuang. Ada lagunya. Berjuang, berjuang, berjuang. Sekuat. Tapi ada lagunya. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini lagi untuk berjuang bersama. Tapi lagunya gitu gak sih? Jokes ini gak akan kusampaikan di hari Minggu pastinya. 1, gak ada yang ketawa. 2, ada yang pengen ketawa tapi gak enak. Oke, ini ya. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Jadi teman-teman untuk menegaskan bahwa kesusahan yang tidak seberapa ini, lihat. Yang kami alami untuk apa? Tuh lihat. Kita berjuang sementara, tapi akan menghasilkan kebahagiaan yang luar dan apa? Tuh, kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahanmu itu sendiri. Lihat nih, sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak apa? Lihat nih ya. Yang kelihatan itu tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama. Ayo, pelayanan berjuang, pakai salib. Aku mau bilang, nanti kita pelayanan nih akan ada percikan-percikan api. Ya, tapi pastikan jangan keluar masuk, apalagi keluar, tetap di dalam. Amin. Pelayanan butuh berjuang loh iya. Pelayanan tuh nggak mudah. Kenapa? Kita melayani orang-orang ini loh. Ini orang-orang kan banyak nih dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya nggak masalah sebenarnya. Kalaupun itu jadi masalah, jangan keluar masuk. Tetap di dalam. Ayo kita berjuang dan kita akan dapatkan mahkota kehidupan. Oke, boleh pemain musik yang di grup? Yang di grup, dia maju ke depan. Oke, kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan baca, ini poin kita minggu ini. Jadi teman-teman bisa, boleh bangkit berdiri bersama-sama. New life, yes. Oke, kita belajar bahwa hidup yang baru dimulai dari, boleh PowerPoint-nya. Bahwa hidup yang baru dimulai dari Kristus. Hidup yang baru berarti berserah kepada. Hidup yang baru berarti bersungguh-sungguh di dalam Kristus. Dan hidup yang baru berarti berjuang bersama Kristus. Boleh sekali lagi Mbak? Ditampilkan slide yang terakhir itu. Ini ya. Teman-teman pastikan ya. Hari ini teman-teman dapat sesuatu. Ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat new life, pastikan kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan Kristus. Berserah. Ini perjuangan kita ya. Teman-teman harus benar-benar bukan menyerah ya. Tapi benar-benar berserah. Sungguh-sungguh dan berjuang. Oke. Di akhir firman Tuhan ini teman-teman, sebelum nanti kita nyanyi, kita penyembahan beberapa menit ke depan. Sekali lagi teman-teman yang punya kerinduan hidup baru, new life. Pastikan malam hari ini teman-teman mulai bersungguh-sungguh di dalam Kristus. Ya, pastikan kamu bukan jadi orang yang keluar masuk di dalam Kristus. Di dalam aja masih ada struggle-nya.
apalagi kamu di luar. Bersyukur teman-teman ada di sebuah komunitas yang teman-teman bisa dapat pupuk, teman-teman disiram, teman-teman bisa bertumbuh bersama. Jadi pastikan malam hari ini teman-teman bersungguh-sungguh. Kita datang ke Tuhan. Bawa hati teman-teman, bawa hidup teman-teman berserah penuh, bersungguh-sungguh di dalam Kristus. Tuhan, ini kami, anak-anak muda, Storymaker Generation. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Berserah penuh, kami mengangkat tangan kami membuka hati kami memberikan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah orang-orang yang rusak. Dulu awalnya kami berharga, tapi semenjak kami mengenal dosa, kami jatuh ke dalam dosa. Kami sudah jadi orang yang sangat-sangat rusak. Kami orang yang sangat-sangat tidak layak. Tapi terima kasih karena kasih-Mu Tuhan, Tuhan layakkan kami. Tuhan ganti kami jadi orang yang baru. Tuhan ganti kami, Tuhan lahirkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mendapatkan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.